Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Markus, pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-34. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Rindu dengar-dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-34. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika tema kita mengantarkan mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Kenapa saya katakan menarik sekali? Sebab sering sekali kita melihat di dalam perjalanan kehidupan kita, ada saja atau bahkan banyak pribadi yang mengatakan mencintai Tuhannya, mengasihi Allahnya, tapi justru menyakiti sesamanya. Bahkan sepertinya tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Bahkan firman Tuhan tegas sekali mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Makanya saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi sesama kita, bahkan firman Tuhan mengatakan seperti dirimu sendiri, maka di sanalah kebohongan yang sejatinya. Allah itu adalah kasih. Artinya apa? Jangan pernah mengatakan engkau mengenal Allahmu, mengenal Tuhanmu, kalau kasih itu, bahkan kasih itu tidak engkau implementasikan di tengah-tengah kehidupan persekutuanmu, di tengah-tengah kehidupan komunitasmu, di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Injil Markus ini ditulis oleh Markus sendiri tahun 60-an dan dianggap bahwa Markus ini adalah kitab yang tertua. Benar, historisnya, konteks historis ketika itu, ketika nats ini ditulis, ada pergolakan besar, ketegangan yang begitu mengancam kehidupan orang percaya, termasuk terlebih pergerakan penginjilan di tengah-tengah kehidupan orang Kristen, orang percaya ketika itu. Dan Markus menuliskan nats ini, bukan nats ini secara khusus, menuliskan kitab ini untuk menguatkan iman percaya para pembacanya dan menekankan ajaran sejatinya yang dinyatakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, termasuklah apa yang menjadi topik kita pada saat ini. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan,
Apa yang menjadi penegasan nats yang bisa kita lihat di dalam perikop kita pada saat ini? Hal yang pertama yang mau ditegaskan tidak lain adalah prioritas kasih kepada Tuhan. Hukum yang terutama adalah kasih kepada Tuhan. Itu makanya disebutkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan harus menjadi senter, harus menjadi pusat, bahkan harus menjadi fondasi seluruh kehidupan orang percaya. Hal yang kedua apa yang mau ditegaskan? Pentingnya kasih kepada sesama. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kasih kepada sesama manusia itu adalah hukum yang kedua dan sama penting, kata Tuhan. Kasih kepada sesama itu tidak hanya bicara tentang tindakan moral, tapi juga refleksi dari kasih kita kepada Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Integrasi hukum dan kasih itu sendiri. Saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seluruh hukum dan ajaran para nabi itu bergantung kepada kedua perintah itu. Itu menegaskan bahwa perintah Tuhan, baik yang tertulis dalam hukum maupun yang diajarkan oleh para nabi, harus dimaknai, harus diintegrasikan, diterapkan dalam kerangka kasih itu sendiri. Lalu apa yang ketiga? Adanya pemahaman penting tentang hukum itu sejatinya. Lihatlah apa respon Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat ketika itu. Bagaimana Tuhan Yesus menegaskan bahwa pemahaman yang benar tentang hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting sekali. Sebab tidak dimungkinkan, seperti yang disebut di awal tadi, orang mengatakan mengasihi Allah tapi membenci sesamanya. Artinya apa? Kasih harus menjadi motivasi, kasih harus menjadi tujuan dalam mengikuti hukum Tuhan. Lalu apa yang keempat? Yang kelima, kedekatan dengan kerajaan Allah. Artinya apa? Yesus menyebut bahwa ahli Taurat tersebut jauh dari kerajaan Allah. Kenapa? Sebab meskipun ia memahami dan setuju dengan hukum tersebut, tapi dia hanya berada di dalam sebuah pemahaman. Yang mau Tuhan Yesus tegaskan bahwa pemahaman intelektual, tahu, mengerti, tanpa aplikasi, tanpa penerapan, itu adalah kebohongan sejatinya di hadapan Tuhan. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, mari kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini. Apa tema kita? Tema kita tadi mengatakan mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Apa yang bisa kita kaitkan melalui perikop kita pada saat ini? Hal yang pertama tidak lain adalah kasih adalah inti dari kehidupan Kristen. Artinya jangan mengaku Kristen kalau engkau tidak hidup di dalam kasih. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sebab itulah sejatinya inti dari kehidupan Kristen, pengikut Kristus. Yang kedua, kasih kepada sesama manusia. Di ayat 31 ditekankan bahwa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah hukum kedua yang sama pentingnya. Sebab kasih itu, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, bukan hanya bicara tentang perasaan, tapi juga bicara sebuah tindakan. Artinya apa? Kasih kepada sesama manusia adalah cerminan engkau mengasihi Tuhan Allahmu di dalam kehidupanmu. Lalu apa yang berikut yang bisa kita kaitkan? Hubungan antara kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kedua hukum itu tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan. Maka sering dilambangkan seperti lambang salib itu. Hubungan vertikal itu kelihatan nyata dengan hubungan horizontal dengan sesama. Kasih kepada Tuhan itu harus terlihat di dalam tindakanmu kepada sesamamu. Lalu apa kaitan
yang berikut. Contoh dan teladan. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Contoh sempurna itu dia nyatakan. Mengasihi Allah Bapa itu dia tunjukkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan iman kepada Allah itu. Lalu yang berikut apa yang mau dikaitkan? Implementasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Kehidupan spiritual dan relasional. Kasih kepada Tuhan memang seharusnya mempengaruhi cara kita berelasi dengan orang lain. Misalnya dalam hubungan keluarga, pekerjaan, atau komunitas, tindakan kasih yang tulus, penuh perhatian, itu harus menjadi norma. Itu bahkan harus menjadi natur, attitude, tindakan kita dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Transformasi pribadi. Apa yang mau dinyatakan dalam hal itu? Saudaraku, mengasihi Tuhan dan sesama bukan hanya tentang mengikuti aturan. Tapi bagaimana hatimu, hati kita ditransformasi oleh kasih Allah itu. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sejatinya kita mengalami perubahan di dalam diri kita dan hati kita tergerak untuk mengaplikasikan kasih itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Bangunlah komunitas kasih itu sendiri. Setiap kita pasti memiliki komunitas atau bahkan persekutuan. Tapi jadikan hadirmu adalah pribadi yang membangun komunitas di dalam kasih. Lalu, saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa menjadi refleksi aplikasi bagi kita ketika dengar akan firman Tuhan ini, ketika memahaminya? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus menjadi tindakan setiap kita? Hal yang pertama yang bisa saya bagikan, kehidupan itu haruslah berpusat kepada kasih itu sendiri. Kasih itu adalah Allah, maka pusatkanlah kepada Allah itu. Artinya apa? Mari bertindak dalam kehidupan sehari-hari, renungkan apakah sentermu, pusatmu masih kepada Allah, masih kepada kasih-Nya. Lalu apa yang kedua? Komitmen dan ibadah. Artinya apa? Mari kita bertanya, apakah setiap kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan? Dalam arti seperti apa? Mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi bagian dari segala aspek kehidupan kita, termasuk dalam ibadah, doa, dan pelayanan. Kenapa perlu ditegaskan itu? Sebab sering sekali ibadah kita, doa kita, pelayanan kita, senternya adalah diri sendiri, bukan Tuhan Allah kita. Lalu apa yang ketiga, yang menjadi refleksi bagi kita? Kasih yang praktis, membutuhkan tindakan nyata. Mari setiap kita hadirkanlah tindakan nyata. Tindakan nyata dalam arti apa? Tunjukkanlah kepedulianmu kepada orang yang membutuhkan. Tunjukkanlah empatimu. Tunjukkanlah pengertianmu. Dan saling membangunlah satu dengan yang lain dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi kerinduan banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu, apa yang berikut yang menjadi refleksi? Hadirkanlah keseimbangan antara kasihmu kepada Tuhan dan kasihmu kepada sesama umat manusia. Artinya apa? Lagi-lagi saya mau menegaskan, tidak dimungkinkan kita bisa melakukan kasih itu, tidak dimungkinkan. Hanya ada sebuah kemunafikan kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah kita, tapi kita menyakiti, membenci
sesama kita dalam kehidupan kita. Lalu apa refleksi berikutnya? Jadikanlah kasih itu menjadi prioritas dan motivasi di dalam kehidupan. Lalu apa refleksi berikutnya? Seperti saya singgung di awal, bangunlah komunitas dalam tindakan kasih itu sendiri. Lalu apa refleksi bagi kita selanjutnya? Kesaksian hidup. Apa yang mau dinyatakan dalam hal itu? Biarlah kita berefleksi, kita bertanya, apakah kehidupan kita mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Nilailah dirimu sendiri. Apakah hidup kita menjadi kesaksian tentang kasih itu di dalam hari-hari kehidupan kita? Lalu apa yang berikut? Mau dinyatakan. Mulailah dengan keadilan dan belas kasihan itu. Tanyalah kepada diri setiap kita, apakah engkau aktif dalam tindakan kasih dan keadilan itu sendiri? Lalu apa yang terakhir yang mau dinyatakan? Menjadi refleksi bagi setiap kita. Adanya perubahan hati. Artinya apa? Mari tanya kepada diri sendiri. Apakah kita terbuka terhadap perubahan hati, terhadap perubahan pikiran, sebagai bentuk menerima, menghadirkan diri kita sebagai pribadi yang dikuasai oleh kasih itu sendiri. Terakhir sekali, mungkin ini lagu duniawi, tapi saya pikir ini cukup memberkati. Apa lagunya? Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang apalah artinya sayang tanpa pengorbanan. Tidak ada tindakan kasih kalau hanya dalam kata-kata. Tidak ada artinya kasih kalau hanya omong-omong saja. Tidak ada kalau hanya sebatas lip service belaka. Makanya kembali kepada tema kita tadi. Mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus kasih kami kepada Tuhan, mengasihi Allah kami, Yesus, dalam kehidupan kami. Kami nyatakan, kami tunjukkan di tengah-tengah kehidupan ini. Mengasihi orang lain, mengasihi sesama kami, seperti mengasihi diri sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin.